saya siap sesuai jadwal untuk melaksanakan kegiatan dan bersama supervisi yang Oh, supervisi ya ini? Nama Pak Aus? saya panggil Oh, jadi jadwal yang sudah ditetapkan hari ini supervisi Aus. Oke. Di kelas 5B. 5B. Oke Pak Aus, begini, sebelum menyampaikan beberapa hal dan ini sangat penting sekali tentunya untuk kita ketahui bersama, karena ini menyangkut masalah ketentuan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama juga Juknis berdasarkan keputusan Dirjen Pendidik. Nah, semua yang kita lakukan ini di sini sesuai dengan yang dulu kita bicarakan, yaitu program pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Kita mengacu kepada minimal 2 aturan. Yang pertama, keputusan Menteri Agama, di mana keputusan Menteri Agama ini nomor 64 tahun 2021 mengatur tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Artinya semua tahapan yang kita lakukan ini mengacu kepada keputusan Menteri Agama. Ini harus. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada regulasi atau aturan ketentuan Juknis atau peraturan teknis, di mana keputusan Dirjen Pendidik nomor 6334 tahun 2021 itu mengatur tentang petunjuk teknis supervisi pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau mengacu kepada Juknis yang dikeluarkan oleh keputusan Dirjen Pendidik ini, tahapan pelaksanaan supervisi kepala sekolah itu ada 3. Pertama, supervisi perencanaan pembelajaran, yang dalam hal ini barangkali sebagai mana Pak Aus barusan masuk ke ruang saya untuk menyampaikan berbagai administrasi sehubungan dengan nanti pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan hari ini supervisi perencanaannya barangkali disampaikan kepada saya, dan ini sebagai tahap pertama ya. Kemudian yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti Pak Aus di kelas silahkan, dan hari ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau tahun sebelumnya kan saya masuk ke kelas ya, mengikuti, memantau secara langsung. Nah, kalau ini kita mencoba dengan tuntutan teknologi abad 21 khusus di bidang pendidikan, yaitu pelaksanaan kegiatan kita lakukan dengan Zoom meeting ya, dimana dalam ini ada hal yang paling penting sekaligus pengenalan teknologi kepada anak gitu ya. Nah, bahwa pelaksanaan proses jarak jauh, sekalipun saya tidak di kelas tapi bisa memantau kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, supervisi penilaian hasil pembelajaran, di mana Pak Aus nanti harus melaporkan kepada saya sehubungan dengan daya serap salah satunya yang disampaikan kepada siswa akan kita tidak ya, sekaligus analisis nilai sehingga apakah ada tindak lanjut untuk untuk pendidikan. Nah, itu ya, berarti itu ya. Jadi semua yang kita lakukan di sini mengacu kepada aturan undang-undang yang dikeluarkan ya. Baik, yang pertama Pak Aus yang ingin saya tanyakan, karena memang ini adalah tahap perencanaan, materi apa yang akan Pak Aus sajikan saat ini kepada anak hari ini ya Pak? Saya akan menyampaikan materi yang dan itu ketercapaian materinya atau target penyampaian materinya sudah sesuai dengan program semester mungkin ya, bulan ini. Jadi materi itu disampaikan di bulan ini, minggu ke-54 ya. Kemudian yang kedua, metode apa yang digunakan untuk menyampaikan materi yang barusan saya sampaikan kepada saya? itu yang dasar untuk yaitu diskusi Selama diskusi dasar supaya lebih interaktif. alasan Pak Aus menyampaikan materi itu dengan metode yang barusan Pak Aus Untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal oleh siswa. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga,
alat atau media peraga apa yang digunakan untuk menyampaikan materi dimaksud, sehingga hasil analisa Pak Aus dengan menggunakan alat media peraga pendidikan tersebut, materi dapat tersajikan dengan cepat. Alat apa yang alat pendukung ya Pak, ya. Infokus ada? Pakai Infokus ya? Dan ya pakai seharusnya dan lagi dan lebih ininya supaya lebih maksimal operator. PowerPoint mungkin ya? PowerPoint pakai PowerPoint. Jadi sajian materi mungkin disimpan di alat bantu PowerPoint ini lebih menarik, ada warna, anak-anak mungkin bisa lebih melihat secara langsung. Oke. Kemudian Pak Aus coba sampaikan tahapan kegiatan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk menyampaikan materi. Ada berapa tahap? Tahapannya 6 ya Pak. Diawali dengan seperti biasa salah. Tahapan pendahuluan itu maksudnya ya. Biasa aja. Tujuan yang akan disampaikan pada terus yang kedua yaitu kegiatan aktif, penyampaian semua materi ya. Materi kemudian yang terakhir pada materi yang akan disampaikan pada anak-anak, kemudian melaksanakan refleksi dan evaluasi. Satu hal sesungguhnya yang saya sering sampaikan kepada guru-guru yang melakukan laporan perencanaan supervisi, saya lebih penekanan di tujuan. Jadi tolong dalam hal nanti di tingkat kegiatan pendahuluan khusus di tujuan, sampaikan kepada anak betapa pentingnya arti materi yang akan disampaikan untuk itu. Nah, itu sampaikan. Berapa tujuan Pak? Ada Saya 4 ya Pak. 4 tujuan dari materi yang tadi. Terus ada penyampaian ini nggak Pak, pendahuluan sebagaimana amanat kelembagaan? Ini penjaminan mutu, materi penjaminan mutu ada tidak? Penjaminan mutu untuk kesempatan ini saya tidak menyisipkan ya Pak. Oh ya, karena waktu mungkin ya, waktu berkurang. Tapi di pertemuan-pertemuan yang lain Pak, untuk program penjaminan mutu itu disampaikan kepada anak. Baik, bagus Pak. Berarti ada 3 ya, tahapan pendahuluan, tahapan inti, dan tahapan penutup. Untuk di kegiatan tahapan penutup Pak, sama pengukur evaluasi proses pembelajarannya Pak, di soal tinggal dilaksanakan di kelas apa diberikan di kelas ya Pak. Di kelas langsung soal gitu ya. Berarti kan hari ini langsung bisa dianalisa ya setelah ada ya. Karena nanti di acara khusus kegiatan laporan evaluasi nilai akan dilaporkan dalam acara khusus kepada saya yang baik. Kemudian yang ketiga, yang kelima Pak, persiapan tertulis apa saja yang disiapkan. Nah, barangkali ada ini administrasi supervisi ya. Ini Pak yang kelima. Pertama saya minta lembar pengesahan. Oh ini ya. Oh ini nih. Nah, oke. Kemudian yang kedua silabus Pak. Mas, ini kalau silabus kan kita sudah ada dokumen secara resmi seperti ini ya. Ini kan untuk tahun kemarin. Ini untuk silabus Pak, ada kan? Ini mah jadi fotokopian yang untuk di administrasi pembelajaran aja ya. Ya untuk hari ini saja. Hari ini saja yang indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks non-fiksi. Oh, ya. Tadi kan sampai bahasa Indonesia ya. Tematik berapa mata pelajaran? Bahasa pelajaran 3 pelajaran, bahasa Indonesia, pendidikan IPS, IPS ya PKN. Oke, sudah silakan. Kemudian program semester. Ini juga sama ya. Jadi ini mah fotokopi karena untuk administrasi hari ini aja ya. Karena ini nanti dijilid ya. Masuk administrasi.
Jadi untuk materi keseimbangan ekosistem sesuai dengan program semester ini berarti tercapai di minggu keempat bulan November ya. Oke. Kemudian RPP. Baik, ini untuk RPP bagus. Ini adalah alur pelaksanaan kegiatan alternatif PAUS di kelas yang saya lebih penekanan kepada guru-guru yang lainnya juga. Tolong nanti ini tahapan-tahapan di pendahuluan juga inti dan penutup ini diikuti pada saat kalau ini alur-alurnya ke sini. Karena saya juga kan memantau dari sini, PAUS menyampaikan materi di sana, saya mengacu kepada di sini gitu ya, karena memang terdengar suara secara langsung. Oke, bagus. Kemudian jurnal harian guru. Jurnal ini adalah catatan atau tahapan yang sudah dipersiapkan kaitan dengan PAUS. Untuk jurnal kan lembaga sudah menetapkan bahwa guru menulis dengan tulisan tangan di buku ya. Nah itu kan ada kan ya. Nah, ini mah diketik pada saat kita menjadi administrasi untuk hari ini. Hari ini ya. Jadi ada ya. Ya. Oke. Kemudian materi pembelajaran. Ini anak-anak di sana di kelas dikasih oh, ada buku juga ya. Buku siswa ya. Ini mau acuan nanti saya pada saat PAUS menyampaikan materi di kelas, saya melihat di sini sesuai tidak gitu ya. Oke, bagus. Kemudian untuk kisi-kisi soal PAUS, berapa soal yang diberikan kepada anak? Semuanya kalian ya? Ini sudah. Kemudian contoh soalnya soal ya. Ya bagus contoh soal. Kemudian hasil kerja siswa sama kerja siswa itu ya. Ini mah analisis hasil kompetensi. Oh ini nanti diisi ya setelah proses kegiatan pembelajaran selesai. Kemudian ini sebagai bahan pelaporan nanti kepada saya sama guru-guru yang lain juga ya. Ini untuk remedial ya. Kita lanjut pada berarti lengkap. Ini untuk bahannya disimpan di saya. Ini dibahas kalau yang ini tidak di lembaga dibahas. Dua lagi pertanyaannya, materi apa yang dianggap sulit kira-kira bos untuk menyampaikan materi yang tidak ingin kepada materi siapa? Saya ya, karena selama ini kan yang saya saksikan ya minat belajar siswa dalam hal membaca itu kan ini. Ya. Terus yang kedua meringkas visi Pak. Kadang-kadang si anak kurang tahu ya yang dimaksud dasar yang dimaksud dalam teks bahasa tertentu. Jadi ya kurang itu salah satu hambatannya ya, salah satu dalam penyampaian. Oke. Tapi sudah terbayang ya untuk solusinya Pak dari beberapa persoalan yang Bapak sampaikan. Nanti kan ada proses ini Pak, proses tanya jawab. Oh. Nanti di kelas dia bisa bahas. Jadi solusinya ada beberapa alternatifnya dengan komunikasi kepada. Oke, satu lagi Pak, kompetensi apa sih yang diharapkan oleh Pak dari ketiga materi pelajaran yang disampaikan kepada kemampuan yang mungkin diharapkan? Pertama berpikir kritis ya Pak, sesuai dengan tuntutan guru. Kemudian yang kedua komunikatif dia antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas siswa baik kreativitas dalam soal dan proses pembelajaran, kemudian kolaborasi. Dan sebagai tambahan saja barangkali kompetensi yang ingin diharapkan atau kemampuan yang diharapkan oleh anak, guru bisa menjawab dari apa yang disampaikan di dalam tujuan. Nah itu kan itu kompetensi yang diharapkan, siswa dapat atau siswa diharapkan. Nah sehingga dari tujuan dimaksud merupakan bentuk pencapaian yang dicapai oleh Pak. Nah itu menurut Pak Dipendam potensi yang diharapkan. Satu lagi Pak, apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada kegiatan ini? Tadi kan alat peraga sudah lengkap, PowerPoint ada, materi untuk disampaikan barusan saya melihat sudah lengkap.
barangkali apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus selain ini menurut Pak Sadam ya? Yang saya rasakan tentang minat baca Pak. Membaca itu ya. Iya, mahasiswa mempunyai buku penunjang ya. Iya, tapi yang saya rasakan minat baca siswa untuk hari ini ya minim untuk kemauan mereka membaca. Itu menjadi PR bagi lembaga juga sebetulnya ya. Bagaimana ada menentukan waktu-waktu tertentu gitu. Semua gerakan membaca itu bisa betul-betul terprogram di sekolah sehingga muncul itu. Pak Aus sebagai bidang kurikulum nanti kita bisa berdiskusi lah ya. Baik Pak Aus, pada dasarnya sudah bisa dilakukan untuk kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran. Dan satu lagi tadi yang ini ya, ini catatan ya Pak Aus ya. Untuk catatan supervisi nanti poin-poin yang barangkali akan ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini, baik itu tulisan atau mana nanti akan saya sampaikan di sini ya di buku kedua ini. Yang terakhir, ya, selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dari materi yang semuanya sudah dipersiapkan bisa tersampaikan dengan maksimal dan ada sesuatu kepuasan tersendiri lah manakala ketika soal itu betul bukan materi yang tersampaikan dengan maksimal. Mudah-mudahan Pak Aus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk balasan sebagai beberapa hal persiapan, kemudian anak-anak juga mendapatkan. Itu saja Pak Aus, selamat melaksanakan tugas, selamat mengikuti proses pembelajaran dan saya memantau di sini dengan meeting dan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, listriknya tidak padam, sinyalnya juga kuat sehingga proses kegiatan di meeting kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas ya. Selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum. Guru madrasah pendidik anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Alhamdulillah Pak, baik Alhamdulillah. Ada acara apa nih? Hari ini Pak saya ingin menyampaikan hasil kegiatan supervisi akademi sudah pertama di kelas 5. Oh ya. Berarti Pak Aus memasuki tahap supervisi ketiga ya? Ya, Yaitu pelaporan supervisi penilaian hasil pembelajaran. ya betul. Hari ini memang jadwalnya Pak Aus? Ya, jadwalnya hari ini Pak tanggal. Oke. Secara umum begini Pak Aus, barangkali saya menyampaikan kalau melihat dan mengikuti kegiatan proses pembelajaran yang dulu, pertama kegiatan proses pembelajaran cukup berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kita sudah mencoba melakukan proses pembelajaran supervisinya melalui Zoom meeting ya, sebagai bagian bentuk pengenalan teknologi abadi. Itu tahap proses kedua sudah Pak Aus lalui. Pertama juga seperti itu. Barangkali hari ini bagian tahap ketiga yaitu supervisi penilaian hasil pembelajaran, di mana saya ingin mengetahui daya serap materi yang disajikan oleh Pak Aus tersampaikan secara maksimal atau tidak kepada anak berdasarkan perhitungan dari analisis dengan sosial pada hasil kerja. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak, apakah pada saat ketika proses pembelajaran dilakukan
bagaimana setelah menyajikan materi pelajaran yang dirasakan? Proses Rasa maksimal tidak? proses pembelajarannya Pak yang telah dilaksanakan bersama SMB lebih menarik minat siswa Pak, karena tidak seperti biasanya waktu Bapak mengadakan kepada saya menggunakan alat bantu yang fokus Pak, supaya minat belajar siswa lebih bagus, lebih antusias. Jadi yang saya rasakan waktu Bapak mengadakan produksi waktu yang saya belajar minat siswa itu lebih ini Pak, lebih antusias. Berarti dampak dari penggunaan media pembelajaran ya. Nah, salah satunya itu lebih kepada mendorong motivasi anak ya. Gitu. Karena di sana ada gambar, warna dan sebagainya yang alat pelajar lebih cepat tersampaikan. Ya. Oke. Yang kedua Pak Aus, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Dirasa belum sepenuhnya Pak, karena saya waktu itu ada tahapan-tahapan yang pada kegiatan ini yang tertukar gitu. Oh gitu? Iya, waktu Bapak ada tahapan yang tertukar gitu. Dalam sisi mana Pak? Dalam kegiatan inti Pak. Jadi yang harusnya pertama saya menyampaikan materi bahasa Indonesia, saya terlebih dahulu menyampaikan IPS karena waktu itu saya bahan untuk itunya yang akan Bapak revisi lupa saya susunannya. Tapi cepat segera terkondisikan ya, kalau materi yang sudah direncanakan itu memang disampaikan ya, cuma dari tahapannya saja. Iya, tahapan ya, waktu menampilkan slide di fokus. Kemudian yang ketiga, dapatkah Pak Aus menceritakan hal yang dirasakan memuaskan pada saat ketika proses pembelajaran kemarin? Ada nggak sesuatu yang memuaskan Pak? Ya, yang memuaskan bagi saya dan siswa ya Pak waktu itu saat menyajikan materi pada IPS Pak, tentang potensial manusia dan kemudian tentang ekosistem makhluk hidup Pak. Jadi justru dengan bantuan Infokus ya tidak seperti biasanya, jadi minat belajar juga lebih antusias gitu Pak. Saya pun sebagai guru ya yang menyampaikannya lebih ini Pak, lebih semangat gitu, ya, ada kepuasan sendiri gitu ya dalam menyampaikan materi. Berarti kalau begitu dianggap hal sesuatu yang sangat penting sekali Pak di setiap proses pembelajaran kita menggunakan fokus ya. Cuma dalam hal ini mungkin kelembagaan lah yang harus berusaha memaksimalkan penyediaan sarana itu ya, supaya bisa tersaji dalam kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran gitu ya. Bagus Pak. Kemudian yang keempat Pak, bagaimana mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Ini barangkali saya minta nanti data-data yang objektif yang berdasarkan kerjaan analisa secara angka gitu. Bagaimana ketercapaian berapa persen Pak? Untuk tujuan pembelajaran ya Pak, yang tercapai hanya 80% Pak. 80, kenapa tidak 100? Karena ada siswa yang harus mengikuti kegiatan remedi ya, itu ada yang belum siswa yang belum mencapai maksimal gitu, yang direncanakan tapi tidak maksimal dalam hasil akhir dalam siswa. Berarti kalau misalnya daya serap mencapai 80%, kalau dihitung dalam jumlah siswa ada berapa? 25, berarti sekitar berapa siswa yang tidak? 4 orang ya, 4 orang. Harus ada nggak data yang bisa diperlihatkan kepada saya 80% dari perhitungan? Kalau bisa nilai ya, setelah dianalisis Pak. Yang ini ya? Ya, pemaparan kebetulan. Jadi ini sudah dilakukan perbaikan ya? Berarti dari 4 orang, kemudian soal yang diberikan kepada anak-anak yang 4 orang itu apakah membuat soal lagi yang baru atau memang soal yang sebelumnya Pak? Yang baru Pak. Oh yang baru? Membuat lagi yang baru? Membuat yang baru tetapi indikatornya sama. Jadi bentuk bahannya saya yang berbeda. Jawabannya disamakan. Tapi bagaimana setelah Pak harus memberikan nilai, memberikan soal, apakah ada peningkatan? Sebelumnya kan di yang kalau ini diberi
kualitas KKM yang seharusnya. Analisa Pak Aos yang 4 ini pada saat ketika bersamaan ternyata tidak ada tercapai maka ini tercapai ini memang anak-anak itu tidak senang belajar bersama-sama, banyak harus terlalu suasananya tenang dan hening bagaimana? Mungkin Pak kurang konsentrasi aja ya. Terus kan yang satu lagi yang ada yang harus perhatian khusus ya. Ada. Jadi yang harusnya Tapi secara umum sudah ya, berarti sudah remedial sudah dilakukan dan ternyata hanya 1 kali remedial sudah tercapai. Kali pada kebetulan bentuk soalnya kan bilang ganda kan, jadi tidak terlalu menyulitkan siswa. Itu kan kalau saya lebih berpikir kepada jangan-jangan ketika sudah dikasih soal 1 kali masih seperti itu, 2 kali seperti berarti kan harus betul-betul ada perhatian seharusnya. Tapi kalau misalnya setelah dikasih nilai soal 1 kali lagi ternyata nilainya mencapai KKM berarti itu tidak terlalu ada masalah ya. Ini saja faktor persoalannya ketika pas ada ulangan di hari pada saat supervisi penyampaian materi mungkin anak konsentrasi sudah gimana gitu. Iya, mungkin tidak biasanya ya Pak. Kaget juga ya tiba-tiba ada fokus kemudian Zoom meeting ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, ini soal budaya Pak Aos. Tolong ini untuk soal-soal jangan dibuang, tetapi dijadikan sebagai lembar portofolio siswa ya Pak Aos ya. Nanti pada saat ketika anak-anak diberikan buku laporan pendidikan, kemudian ada tes khusus masing-masing kan? Ya, tolong ini disampaikan kepada mereka. Jadi program bidang lain perbaikan sudah, analisis nilainya ini sudah ada ya. Baik Pak Aos, selanjutnya adakah kesulitan yang dirasakan oleh siswa lebih di luar yang tadi sudah disampaikan? Itu Pak, kesulitan waktu anak di pelajaran bahasa Indonesia ya. Apa Pak? Anak cara menyimpulkan ide gagasan pokok dari masing-masing teks bacaan Pak. Penentuan gagasan pokok itu? Iya, menentukan gagasan pokok. Sebagian besar kurang memahami. Itu anak justru malah hampir 1 paragraf ditulis, padahal sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi intinya yang saya temukan jadi minat baca siswanya itu kan masih sebagian besar kurang. Itu berarti persoalan utamanya ya, minat baca ya. Minat baca siswanya. Sehingga belum bisa menentukan yang tadi itu ya. Kira-kira ketika persoalan itu muncul, kalau dirasakan sudah terevaluasi seperti itu, bagaimana? Ada pendapat? Saya akan menggunakan metode baca ya Pak. Supaya setiap harinya ada jadwal membaca ya, ada jadwal membaca, dikasih waktu ya Pak, dikasih waktu terus untuk satu orang disuruh membaca. Oh iya, itu salah satu alternatifnya ya. Jadi ada program baca, 3 pojok baca di kelas lebih diprioritaskan sehingga anak bisa menarik ya. Oke. Yang dirasakan kesulitan oleh Pak Aos sekarang sebagai guru pada saat ketika proses pembelajaran langsung ada nggak? Kesulitan itu ya Pak dalam menyajikan alat peraga yang bervariasi, bervariatif. Karena memang tematik ya, tiga mata pelajaran. Iya, gitu. Tapi sudah di semaksimal mungkin ya. Tapi saya tidak memungkiri bahwa untuk menyajikan alat peraga yang baik sebagai pembanding itu kan ya itu lumayan karena membutuhkan waktu dan lain juga ya. Kemudian Pak Aos, ada hal lain nggak sebagai bagian pengalaman pada saat ketika berlangsung proses pembelajaran kemarin saat ini untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dan Pak Aos? Ada Pak, justru saya dengan adanya supervisi akademi yang berpengalaman, jadi merasa untuk tertanam untuk menggali lagi potensi saya untuk berinovasi dalam kegiatan berbagai di kelas. Apalagi dengan yang menggunakan teknologi ya. Betul. Ingin lebih dari menyajikan materi yang kemarin sudah disampaikan. Ya. Harapan ke depan? Harapan ke depan. Saya ini cuma harapan sebagai murid Pak. Kalau bisa
diperbanyak ya. Diperbanyak. Ya. Siap, barangkali itu dari guru-guru yang memang sudah menyampaikan kepada saya juga, memang pertama cukup menarik dengan adanya proses pembelajaran modern digital ya, jadi tidak jauh. Tapi di sana mungkin perlu dukungan lembaga terkait dengan masyarakat dan pasangannya. Dan itu harus menjadi pemikiran utama kelembagaan barangkali supaya guru bisa lebih greget, lebih semangat karena memang ditunjang dengan fasilitas untuk bisa lebih mencapai tujuan tersebut. Ada saran Paus untuk lembaga? Saran ya Pak, untuk ke depan saya sebagai wali kelas ya Pak, ini mengenai satu masalah lebih ke fasilitas ya Pak. Oh iya. Masalah ruang kelas. Ruang kelas itu ya. Iya. Ini sudah cukup baik sih Pak. Ya ke depannya supaya lebih baik lagi untuk ruang kelas keamanan lain. Siap. Gitu ya. Baik Paus, saya ucapkan terima kasih dari atas kelembagaan. Barangkali ini tahapan pelaksanaan supervisi yang terakhir, yaitu bagian penilaian setelah Paus melewati proses tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan kita melalui meeting, kemudian yang terakhir sekarang adalah proses laporan pencapaian. Dan alhamdulillah saya secara kelembagaan juga atas nama kepala sekolah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa daya serap yang disampaikan terkait dengan materi kepada anak itu cukup bagus di angka 80%, dan yang 20%-nya Paus sudah berupaya dengan mengadakan remedial dan ternyata dalam satu kali tahapan pelaksanaan remedial anak sudah mencapai sebagaimana yang diharapkan. Berarti tidak ada terlalu masalah kali mendalam. Mudah-mudahan segala upaya yang Paus lakukan tentunya dalam upaya meningkatkan mutu kualitas para siswa sekolah ini tentunya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan cara yang berhubungan. Amin. Harapan dan keinginan Paus mudah-mudahan menjadi bagian terpenting yang perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan sekolah kita, sehingga ke depan layanan fasilitas proses pembelajaran yang didukung dengan fasilitas anak masyarakat bisa segera tercapai. Dan ini semua impian guru yang saya dengar ya, yang mereka sampaikan kepada saya seperti itu. Terima kasih Paus, dan mudah-mudahan Paus sehat selamanya, panjang umur dan tetap semangat menjadi guru di Cikalagen, dan tentunya semangat juga menggali ilmu pedagogiknya supaya menjadi guru yang berkualitas. Terima kasih ya Paus, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.